Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di 22 Desain Channel. Kali ini Mendo akan mereview desain yang dipesan oleh Bapak Anjang dari Bekasi. Desain yang dipesan rencananya difungsikan untuk bangunan kos dan kafe. Lokasi pembangunannya di daerah Blitar, Jawa Timur. Langsung saja saya review desain kali ini. Rencana bangunan kos dan kafe dibangun di lahan seluas 250 meter persegi dengan ukuran lebar lahan 12,6 meter dan panjangnya 19,85 meter. Kondisi lingkungan sekitar, di bagian depan dan samping kiri lahan terdapat jalan. Bagian belakang sudah lahan milik orang lain. Di bagian kiri ada selokan dan juga di bagian depan ada selokan. Berikut tampilan rencana desain kos dan kafe yang akan dibangun. Jadi, kos ini rencana akan dibuat bangunan 2 lantai. Seperti ini tampilannya. Akan tetapi, proses pembangunannya akan dibuat bertahap 1 lantai dulu, karena untuk menyesuaikan budget pembangunan yang tersedia. Tampilan rencana pembangunan kos tahap pertama akan seperti ini. Selanjutnya, saya tampilkan dulu pembagian posisi bangunan kos dalam denah 3 dimensi. Luas lahannya sebagai berikut, berukuran 12,6 x 19,85. Rencananya, setiap bangunan kos berukuran 3 x 4 meter. Pada tahap pertama pembangunan akan ada kos-kosan berjumlah 9 pintu. Posisinya sebagai berikut. Ada dapur umum di tengah-tengah bangunan kos, lalu ke area depan terdapat area parkir, di sebelahnya akan ada kafe. Rencana pembangunan tahap kedua akan ada tambahan 4 kamar kos, tampilannya sebagai berikut. Untuk posisi tangga akan ditaruh di area parkir. Selanjutnya saya tampilkan desain kos dan kafe pada pembangunan tahap pertama. Tampilannya akan seperti ini. Desain kos ini menggunakan konsep Mediterranean yang dikombinasikan dengan model minimalis. Dari tampak depan, bangunan kafe sengaja diberi sekat dinding agar terpisah dengan bangunan utama kos-kosan. Jadi, kos-kosan akan lebih privasi. Di bagian depan terdapat pagar dari bahan besi custom dengan 1 daun pintu model sliding dan 3 daun pintu model lipat. Kita masuk ke area parkir kos-kosan. Di sini terdapat atap yang sengaja dipasang sebagian karena kedepannya akan dibangun lagi lantai 2. Di bagian depan area parkir terdapat balok gantung yang nantinya juga untuk tumpuan lantai 2. Selain itu, difungsikan sebagai variasi tampilan fasad kos pada tahap pertama. Di sudut kanan dinding pagar diberi kaca mati model bulat yang nantinya berfungsi sebagai tambahan sumber pencahayaan alami jika lantai 2 sudah dibangun. Lanjut, kita review sebelah kanan bangunan terdapat sedikit space untuk akses ke bangunan kos yang pertama. Tampilan fasad kosnya seperti ini. Di bagian depan kos diberi selokan kecil yang mengarah ke selokan besar di sebelah kanan lahan. Lanjut, kita review bangunan kos berikutnya. Di bagian depan bangunan kos utama terdapat pagar sliding dari bahan besi custom. Lalu kita masuk ke area kos. Di area ini bangunan kos dibuat berhadap-hadapan. Lebar tiap kamar kos 3 meter. Pintu utama dari bahan kayu dan kusennya dari cor beton. Bentuk atas bagian pintu dibuat setengah lingkaran. Lalu di sebelahnya terdapat kaca mati berbentuk bulat dan ada papan bulat untuk keterangan kamar kosnya. Di sisi sebelahnya terdapat ventilasi oval. Lalu di bawahnya ada jendela bulat dengan 2 bukaan daun jendela. Lalu diberi tambahan lampu LED strip dengan bentuk menyesuaikan jendela. Lanjut ke area belakang. Di sini ada sedikit void yang bisa dimanfaatkan sebagai area taman atau area hijau. Ke belakang lagi ada sedikit space dengan lebar 6 cm akan difungsikan sebagai gudang. Di bagian depan kamar kos yang berwarna hitam pada permukaan tanah, ini merupakan selokan kecil yang fungsinya untuk saluran air hujan dan kotoran cair ke selokan besar yang ada di luar lahan. Lanjut, kita masuk ke area interior kamar kos.
Di sini terdapat ruangan open space yang difungsikan sebagai kamar tidur, beberapa furnitur, dan masih ada sedikit space untuk terima tamu. Lanjut ke area belakang, terdapat void yang bisa difungsikan sebagai taman indoor. Di sebelahnya ada kamar mandi. Kamar mandi dibuat sederhana menggunakan shower set karena space-nya terbatas. Untuk posisi penempatannya sengaja ditaruh bagian dinding belakang agar bisa menghemat biaya saat pemasangan jalur pemipaan. Lalu untuk kloset di setiap kamar kos, arah pemasangannya disesuaikan agar tidak menghadap ke arah kiblat. Lanjut kita keluar lagi. Di area void ini bagian atasnya menggunakan atap transparan dipasang permanen. Di bagian tengah atap dipasang kawat kasa nyamuk agar sirkulasi udara tetap ada. Dan untuk mengantisipasi serangga yang masuk, di bawah atap yang berwarna biru merupakan talang air PVC. Selanjutnya kita keluar bangunan kos lagi. Jalan ke arah kanan terdapat satu kamar kos lagi. Lalu kita kembali ke arah tengah. Di sini terdapat kamar mandi umum dan dapur umum dengan konsep semi outdoor. Di sini terdapat meja bar, wastafel, meja kompor, dan tempat untuk perabotan dapur. Lanjut ke area sebelahnya, terdapat kamar kos lagi yang berhadap-hadapan. Di bagian atas teras setiap kamar kos diberi kanopi cor beton. Untuk jalur pembuangan air hujan sudah disesuaikan pada gambar kerja desain kos yang dipesan. Lanjut tampilan dari atas bangunan kos. Untuk material, atap menggunakan spandek pasir. Di bagian atap dapur menggunakan cordak karena difungsikan sebagai alas toren juga. Lanjut ke arah depan, tampilannya seperti ini. Selanjutnya saya review bagian cafe. Untuk konsepnya dibuat cafe semi outdoor. Jadi ada beberapa meja dan bangku juga sengaja ditaruh di luar. Untuk material lantai menggunakan batu koral Kupang warna putih. Untuk pintu kafe dibuat full kaca dengan rangka aluminium dengan model daun pintu lipat agar bisa memaksimalkan space. Masuk ke area kafe ada meja bar dan kitchen set untuk melayani konsumen. Lalu ada toilet minimalis. Kita keluar lagi. Selanjutnya tampilan kos pada pembangunan tahap kedua. Seperti ini tampilannya. Kita masuk ke area carport. Di sini ada tambahan kolom struktur dan balok gantung untuk tumpuan bangunan kos pada lantai 2. Posisi penempatan tangga ada di sudut area parkir untuk akses ke lantai 2. Kita naik ke kos lantai 2. Ke arah belakang terdapat 2 kamar kos. Lalu ke arah depan ada sisa space untuk area santai penghuni kos. Lalu ke depan lagi ada 2 kamar kos lagi. Selanjutnya tampilan eksterior bangunan kos pada tahap kedua sebagai berikut. Sekian video review desain kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Anjang yang sudah memesan desain kepada kami. Semoga proses pembangunannya diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Bagi teman-teman yang berminat memesan desain dan rencana anggaran biaya pembangunan, bisa langsung hubungi kontak yang ada di bawah ini. Berikut ini adalah contoh gambar kerja yang dikirimkan kepada pemesan jika order desain kepada kami. Terima kasih. All around the globe, trying to protect your soul.